Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisri dari kelas 2B Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepribadian psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Teori psikoanalisis adalah teori yang berusaha mendeskripsikan hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini menjadi landasan berpikir bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik oleh aspek-aspek psikologis tersebut, yang umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Kepribadian menurut psikologi Islami adalah integrasi ke sistem kalbu, akal, dan nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku. Aspek nafsani manusia memiliki 3 daya, yaitu 1. Kalbu atau fitrah ilahiyah sebagai aspek supra kesadaran manusia yang memiliki daya emosi atau rasa. 2. Akal atau fitrah insaniyah sebagai aspek kesadaran manusia yang memiliki daya kognisi atau cipta. Dan yang ketiga adalah nafsu atau fitrah hawaniyah sebagai aspek pra atau bawah kesadaran manusia yang memiliki daya konasi atau karsa. Selanjutnya kita akan membahas tentang biografi tokoh, yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Freiburg, Moravia, bagian Eropa Tengah pada 6 Mei 1856 dan meninggal pada 23 September 1939. Ia adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Ayahnya yang bernama Jacob Freud adalah seorang pedagang dan menikah untuk kedua kalinya saat 2 orang putra yang lainnya telah tumbuh dewasa. Ibunya yang bernama Amalie Natanson adalah wanita yang cantik, tegas, dan masih muda 20 tahun dari suaminya, sekaligus merupakan istri kedua. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar atau conscious, prasadar atau preconscious, dan tak sadar atau unconscious. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu konsep inti kepribadian. Inti kepribadian dibagi menjadi 3. Pertama, id. Ialah istilah yang diambil dari kata ganti untuk sesuatu atau itu, dalam kurung the id, atau komponen yang tidak sepenuhnya diakui oleh kepribadian. Id tidak punya kontak dengan dunia nyata, tapi selalu berupaya untuk meredam ketegangan dengan cara memuaskan hasrat-hasrat dasar. 2. Ego dikendalikan oleh prinsip kenyataan atau reality principle, berfungsi menyalurkan dorongan id ke keadaan yang nyata. Segala bentuk dorongan naluri dasar dari id hanya dapat direalisasi dalam bentuk nyata melalui bantuan ego. Dan yang ketiga adalah superego, suatu sistem yang memiliki unsur moral keadilan, maka sebagian besar superego mewakili alam ideal. Tujuan superego membawa individu ke arah kesempurnaan sesuai dengan pertimbangan keadilan dan moral. Superego merupakan kode modal seseorang yang berfungsi pula sebagai pengawas tindakan yang dilakukan oleh ego. Poin kedua adalah hakikat manusia. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Pengertian hakikat manusia berkenaan dengan prinsip adanya atau prinsip detri manusia. Dengan kata lain, pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang sesuatu yang olehnya manusia memiliki karakteristik khas yang memiliki sesuatu martabat khusus, menurut Louis Leahy, 1985. Poin ketiga adalah faktor penentu kepribadian. Pertama, faktor genetik atau biologi. Beberapa penelitian membuktikan bahwa bayi-bayi yang baru lahir mempunyai temperamen yang berbeda. Kedua, faktor lingkungan perlekatan atau attachment. Kecenderungan bayi untuk mencari kedekatan dengan pengasuhnya dan untuk merasa lebih aman dengan kehadiran pengasuhnya dapat memengaruhi kepribadian. Ketiga, faktor simulasi gen dan cara berpikir. Kazuo Mukarami dari Jepang dalam bukunya The Divine Message of the DNA menyimpulkan bahwa kepribadian sepenuhnya dikendalikan oleh gen yang di dalam sel tubuh manusia. Gen tersebut ada yang bersifat aktif dan ada yang tidak bersifat aktif atau tidur.
Yang keempat adalah faktor-faktor lainnya. Perubahan dalam kepribadian tidak bisa terjadi secara spontan, tetapi merupakan hasil pengamatan, pengalaman, tekanan, dan dari lingkungan sosial, budaya, rentang usia, dan faktor-faktor individu yang meliputi pengalaman awal, pengaruh budaya, kondisi fisik, daya tarik, intelijensi, emosi, nama, kepribadian, dan kegagalan, penerimaan sosial, pengaruh keluarga, perubahan fisik, makanan, dan kondisi geografis. Poin keempat adalah dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian menurut pandangan Islam ada 3. Pertama, kepribadian amarah atau nafsal amarah. Kepribadian yang cenderung pada tabiat, jasa, dan mengejar prinsip-prinsip kenikmatan atau pleasure principle. Ia mendominasi peran kalbu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah sesuai dengan naluri primitifnya, sehingga ia merupakan tempat dan sumber kejelekan dan tingkah laku yang tercela. Kedua, kepribadian lahwama adalah kepribadian yang didominasi oleh akal sebagai komponen yang memiliki sifat insaniah. Akal mengikuti prinsip kerja rasionalistik dan realistik yang membawa manusia pada tingkat kesadaran. Ketiga, kepribadian mutmainah adalah kepribadian yang telah diberi kesempurnaan nur kalbu sehingga dapat meninggalkan sifat-sifat yang kurang baik. Kepribadian ini cenderung pada komponen kalbu untuk mendapatkan kesucian dan menghilangkan segala kotoran sehingga dirinya menjadi tenang karena sifat teonsentris. Poin kelima adalah perkembangan kepribadian dan implikasi terhadap bimbingan dan konseling. Pertama, konsep kecemasan, fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Dalam pendidikan, konsep kecemasan pada tiap individu dapat diolah dan dikembangkan oleh para pengajar atau konselor demi kebaikan peserta didik. Dengan konsep ini, peserta didik dibantu untuk menghargai diri dan orang lain serta lingkungannya. Kedua, digunakan pada proses pendidikan yang berbasis kecerdasan majemuk, yakni mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan kebutuhannya. Tentu sejalan bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki keinginan dan kebutuhan dasar. Ketiga, pendidik harus melakukan berbagai analisis kebutuhan dan tujuan agar apa yang diajarkannya nanti sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Kesimpulannya adalah psikoanalisis merupakan teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dalam menganalisis psikologi manusia. Menurutnya, tingkah laku manusia justru didominasi oleh alam bawah sadar yang berisi id, ego, dan superego. Dalam pendidikan, konsep psikoanalisis juga diaplikasikan ke dalamnya. Artinya, pendidikan juga perlu mempertimbangkan konsep-konsep psikoanalisis dalam mengembangkan dan mendidik siswanya. Konsep dari psikoanalisis yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan dan kebutuhan dasar. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.